got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik teman-teman, di sini saya dari kelompok 5 Filsafat Dakwah ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Pengertian dan Tujuan Filsafat Dakwah. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dua teman saya, yaitu Adelia Agustin dan Hadias Mawadah Fitri. Langsung saja teman-teman, tidak usah berlama-lama, langsung ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini kita ada dua. Yang pertama, pengertian filsafat dakwah. Yang kedua, tujuan filsafat dakwah. Next. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian filsafat dakwah yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Inggris yakni filosofi, Yunani filosofia yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Sedangkan filsafat secara terminologi adalah upaya manusia untuk mencari kebenaran, kebijaksanaan, hakikat atau hikmah berdasarkan akal pikiran manusia. Selanjutnya pengertian dakwah. Secara etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yakni da'a yad'u da'watan, yang berarti seruan, ajakan, panggilan, undangan, atau doa. Nah, sedangkan secara terminologi, dakwah diartikan sebagai suatu kegiatan ajakan, baik dalam bentuk lisan, tulisan, dan tingkah laku yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individual maupun kelompok. Nah, pembahasan selanjutnya yakni pengertian filsafat dakwah yang akan disampaikan oleh Hadias Mawadah Fitri. Padanya dipersilakan. Oke, baik. Materi yang kedua yaitu pengertian filsafat dakwah. Jadi dari pengertian di atas tadi, yang sebelumnya tadi dapat disimpulkan bahwa filsafat dakwah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis dan mendalam tentang dakwah, yakni tujuan dakwah, mengapa diperlukan proses komunikasi dan transformasi ajaran dan nilai-nilai Islam, dan untuk mengubah keyakinan, sikap, dan perilaku, dan respon terhadap dakwah yang dilakukan oleh para dai dan mubalik, sehingga orang yang didakwahi dapat menjadi manusia yang baik dalam arti beriman, berakhlak mulia seperti yang diajarkan oleh Islam. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Adelia Agustin. Baik, saya akan meneruskan materi yang disampaikan oleh Saudari Dias, yaitu tujuan filsafat dakwah yang pertama adalah mencapai kebenaran tertinggi, yaitu beriman dan lalu berserah diri secara total kepada kehendak Allah atau Islam. Yang kedua, menjadikan agar seruannya diterima oleh semua manusia, terlepas dari ikatan-ikatan teritorial dan waktu. Kehidupan manusia itu amat dinamis, yaitu cepat berubah dan plural atau yaitu amat beragam. Yang ketiga, mempertemukan kembali fitrah manusia dengan agama atau menyadarkan manusia supaya mengakui kebenaran Islam dan mau mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi orang baik. Yang keempat, memperbanyak orang yang sadar akan kebenaran Islam, sebab semakin banyaknya orang yang sadar kepada kebenaran Islam, masyarakat atau dunia akan menjadi semakin baik dan semakin tentram. Yang kelima, menyelamatkan dan menolong sesama manusia untuk membebaskan dari berbagai masalah yang membelenggunya, yang menyebabkan penderitaan, yang merugikan kehidupan, yang menghambat kemajuan dan dapat merendahkan martabat manusia. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudari Hadias. Oke, baik. Kesimpulannya yaitu filsafat dakwah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis dan mendalam tentang dakwah. Tujuan dakwah, mengapa diperlukan proses komunikasi dan transformasi ajaran dan nilai-nilai Islam dan untuk mengubah keyakinan, sikap, dan perilaku, dan respon terhadap dakwah yang dilakukan oleh para dai dan mubalik, sehingga orang yang didakwahi dapat menjadi manusia yang baik dalam arti beriman, berakhlak mulia seperti yang diajarkan oleh Islam. Dakwah merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu mukmin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
yakni dengan tujuan menjadikan umat manusia memiliki kehendak untuk memeluk dan menerima Islam dengan baik, dengan tujuan utamanya agar mereka memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya sesi tanya jawab. Baik, di sini ada teman kita yang bertanya ya dari saudari Tiara. Pertanyaannya, bagaimana filsafat dakwah dapat membantu efisiensi penyebaran dakwah? Jadi poin apa yang bisa kita ambil dari mempelajari filsafat dakwah kaitannya dengan penyebaran dakwah itu sendiri seperti apa? Jadi filsafat dakwah dapat membantu efisiensi penyebaran dakwah dalam beberapa cara. Yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam. Jadi memahami filsafat dakwah memungkinkan para dai atau pengkhotbah untuk memiliki pemahaman lebih mendalam tentang tujuan dan nilai-nilai dakwah, sehingga mereka dapat menyampaikan pesan-pesan agama dengan lebih jelas dan meyakinkan. Cara yang kedua, yakni keterbukaan terhadap berbagai pemikiran. Studi filsafat dakwah dapat membantu para dai untuk lebih terbuka terhadap berbagai pemikiran dan pandangan, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki beragam latar belakang dan keyakinan, serta menjalankan dakwah dengan lebih inklusif. Cara yang terakhir yaitu cara yang ketiga, logika dan argumentasi yang kuat. Jadi filsafat dakwah membantu dalam mengembangkan keterampilan berpikir logis dan argumentasi yang kuat. Nah, hal ini dapat membantu para dai untuk merancang argumen yang lebih kuat ketika berdiskusi atau berdebat dengan individu yang memiliki pandangan berbeda. Mungkin seperti itu saja jawaban dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.